Mulai nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Selamat Hari malam, Bapak-bapak. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak-bapak semuanya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan materi eh, tentang pelatihan kita selama 8 hari kemarin. Nanti saya akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan IHT, yaitu materi belajar untuk orang dewasa. Sebelumnya mohon izin untuk share screen ya Pak G. Pak Edi monggo. Sampun ketinggalan bareng Pak G. Sampun. Proses. Sampun. Sampun ketinggalan nggih. Nggih. Oke. Materi tentang yaitu pelaksanaan in-house training atau yang sering dikenal dengan IHT. Materi pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi ketika kita memberi materi kepada orang yang dewasa, mestinya cara kita juga akan beda dengan ketika kita memberi materi kepada anak-anak. Karena kalau anak-anak kan biasanya yang lebih kompleks, yang dengan dunia nyatanya, dengan dunia nyata baru nanti akan lebih mudah untuk menerima ilmu itu. Kalau orang dewasa lebih banyak di penalarannya semacam itu. Oke, untuk pengertiannya pembelajaran orang dewasa atau disingkat dengan POD, pengertian pembelajaran orang dewasa yang pertama, yang kedua nanti kita akan mempelajari teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Kemudian yang ketiga, karakter belajar orang dewasa. Yang keempat, prinsip pembelajaran untuk orang dewasa. Untuk pengertiannya, pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, andragogi. Andragogi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu honor atau an yang berarti orang dewasa, kemudian agogi atau agogus yang berarti pemimpin atau membimbing. Jadi ketika kita memberi pembelajaran kepada orang dewasa, sikap kita sebagai pemimpin atau membimbing. Nah, kalau kepada anak-anak kita cenderungnya mengarahkan, mengalurkan semacam itu. Kalau orang dewasa kita cenderung sebagai pemimpin yang nanti membimbing semacam itu. Kemudian yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Malcolm Spence Knowles tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi ini salah satu ilmuwan yang memberikan teori tentang pendidikan pada orang dewasa yang sering disebut dengan andragogi tadi. Yang ketiga, karakter belajar untuk orang dewasa. Nah ini tadi di depan sudah saya singgung sedikit, jadi ada perbedaan dengan anak-anak ya. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsi yang kelimanya. Ya. Yang pertama yaitu tentang pengalaman. Jadi orang dewasa itu cenderung lebih belajarnya lebih kepada pengalaman. Bahkan kita sering mendengar guru paling berharga adalah pengalaman, ngaten nggih. Kemudian konsep dirinya, terus motivasi belajarnya. Kalau
anak-anak itu biasanya motivasi belajar harus dikejar-kejar, harus dioyak-oyak gitu kasarannya. Nek radio oyak kadang-kadang anak-anak itu apa males-males. Tapi lain dengan orang yang dewasa. Orang yang dewasa biasanya motivasi belajar itu akan muncul dalam dirinya sendiri, punya kerentek, oh aku pengen isoh. Contohnya semacam itu. Kemudian motivasi belajar sendiri kalau untuk orang dewasa ini biasanya akan muncul dari dalam rentaknya hatinya sendiri. Aku pengen ini idealis lah gampangnya. Pengen ini yang ini. Gitu. Kalau anak kan biasanya cenderung masih labil ya, masih mudah dialurkan semacam itu. Kemudian orientasi belajarnya juga lebih kepada sesuatu yang sifatnya ilmiah, sifatnya menemukan untuk kesiapan belajarnya juga lebih siap, lebih matang dan lebih kasarannya lebih bisa menemukan sendiri, mencari ilmunya sendiri. Kalau anak nggak mudeng, nggak paham, kalau suruh belajar sendiri itu kurang paham, harus kita alurkan. Nah, jadi itu perbedaannya dengan anak-anak. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian karakter belajar orang dewasa. Nah, ini konsep diri lah. Tadi di depan sampun lo atur ke segede ya. Konsep diri orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Jadi apa yang sudah menjadi keputusannya, biasanya orang dewasa itu cenderung akan siap untuk bertanggung jawab. Lain dengan anak-anak, kalau anak-anak kan keputusannya juga kadang masih mengikuti orang lain semacam itu. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi perkembangannya semacam itu. Kalau anak biasanya ya cita-cita saja masih bisa diarahkan kalau anak-anak itu. Tapi kalau orang dewasa seperti tadi saya sampaikan, idealisnya sudah mulai keluar. Jadi saya pengen ini ya terkadang ya harus ini gitu. Terkadang masih ada yang semacam itu. Kemudian pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak lain. Ini napa sudah umum ya. Banyak umur, banyak pengalaman, biasanya semacam itu. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri, mencari jati dirinya. Kalau anak yang yang masih remaja menginjak kedewasaan itu kan biasanya bahasanya anak-anak keren tuh mencari jati diri. Nah, karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Lah tadi di depan sudah saya sampaikan tadi. Kesiapan belajar yang ketiga. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang pada peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Nah, jadi maksudnya di sini orang dewasa itu ketika menemui suatu masalah sosial dalam masyarakatnya, biasanya dia juga lebih siap, tidak minder. Nah, kalau anak-anak kadang terkena yang perbedaannya, kalau anak-anak mungkin ada singgungan dengan teman lain, ya wes esok lali wes bali rukun meneh kembali teman lagi, itu sudah hal wajar. Tapi naik orang dewasa biasanya kalau sudah di sosial masyarakat mengikuti
perkembangannya ada singgungan, ngaten biasanya lebih perasa dan sebagainya itu. Kemudian orientasi belajar sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subjek centered menjadi pusat pada masalah problem centered. Nah, ini maksudnya kalau anak saat belajar itu ya biasanya kalau tidak ditunjukkan contoh konkret yang nyata yang ada biasanya lebih sulit. Tapi kalau orang dewasa dikasih problem, kasih masalah, memecahkan masalah, sudah lebih siap dan mungkin lebih bisa. Motivasi belajar yang kelima, semakin dewasa dan matang seseorang maka dorongan belajarnya lebih besar dari dalam diri, muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi internal seperti tadi, keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Ini bedanya dengan anak-anak. Kalau anak-anak harus dioyak-oyak, kadang-kadang harus dioyak-oyak saja, anak-anak itu masih belum mau. Tapi kalau orang dewasa, ya wes itu kebutuhanmu semacam itu kebutuhanmu ya harus kamu penuhi semacam itu, bisa menjadi salah satu tanggung jawab untuk motivasi dari dalam dirinya itu. Nah itu. Kemudian yang keempat nih, Bapak-bapak, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan, jadi kerjasama dengan orang banyak, dan diskusi dan sebagainya. Kalau ada pembelajaran anak SMP, SMA itu kalau pembelajarannya berbasis masalah dengan diskusi, suruh memecahkan masalah sendiri, itu lebih bagus juga daripada, karena nanti ilmunya juga akan lebih awet diterima karena banyak pengalaman gitu. Jadi ini bersinggungan. Kemudian pengalaman lah itu memberikan pengalaman semacam itu. Kalau anak-anak ya kadang dikasih satu problem untuk menyelesaikan, kadang juga belum bisa, diskusi saja belum bisa, malah pelayan sendiri-sendiri nanti. Yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian berpusat pada masalahnya ini. Nah, ini penjelasannya. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Nah, ini jadi untuk menilai sesama teman, sudah bisa kalau orang dewasa. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi orang dewasa biasanya akan mengevaluasi dirinya sendiri, sudah bisa berpengalaman dari belajar dari kesalahan. Kalau bahasanya biasanya ya, kalau belajar dari kesalahan nanti akan bisa memperbaiki diri gitu. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Lebih kepada hal-hal yang nyata untuk anak dewasa itu. Jadi dia bisa langsung mengalami, langsung merasakan, nanti akan lebih mengena dan ilmunya akan mudah diterima gitu. Kemudian berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada
berorientasi pada konten. Nah, jadi biasanya ini nanti diterapkan model pembelajaran project based learning atau problem based learning gitu. Peserta didik dalam belajar itu berpusat pada masalah untuk memecahkan satu masalah. Ya, referensinya ini referensi. Nah, itu Bapak Ibu, untuk Bapak-Bapak semuanya, untuk materi presentasi dari saya berkaitan dengan pembelajaran untuk orang dewasa. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya. Saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada Pak Vindo, ada yang mau dipertanyakan boleh. Atau Pak Andre. Iya Pak. Ya. Halo. Iya, monggo Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Coba yang tampilan tadi. Seingat saya mawon nggih. Nggih, Pak. Pak Edi nggih. Nggih. Pada poin konsep diri tadi. Konsep diri, benar. Ini ya Pak ya. Yang ini Pak. Yang ada pengalaman. Oh. Nggih, ngandep boleh. Nah ini. Nggih. Nggih. Ini kan dijelaskan melalui slide karakteristik belajar orang dewasa nggih. Ada 5 di sini, mulai dari konsep diri, ada pengalaman, kesiapan belajar, dan lain-lain seperti itu. Iya. Tentunya dari berbagai macam karakteristik belajar orang dewasa tersebut berbeda gitu dengan karakteristik belajar pada anak. Betul. Oke. Iya. Tentunya perbedaan-perbedaan tersebut terasa sangat terasa sangat berbeda. Kalau apalagi pada karakteristik yang konsep diri, kalau saya melihat penjelasan dari Pak Edi tadi, bahwa konsep diri setahu saya itu, kalau bahasa lebih kerennya atau lebih ilmiahnya dari di Inggris kan, self concept. Jadi konsep diri di situ ada istilahnya bagaimana individu tersebut menilai diri individu tersebut. Jadi penilaian diri terhadap dirinya sendiri. Jadi sejauh mana memang betul tadi yang dijelaskan, rasa untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Nah, konsep diri tersebut atau self concept tersebut tentunya dibangun karena disebabkan karena adanya proses. Jadi kematangan tentunya kan anak dengan orang dewasa berbeda. Dan yang ingin saya tanyakan, perbedaan yang paling signifikan dari konsep diri orang dewasa dengan konsep diri anak-anak. Ngeten Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Supratno. Pak Supratno. Perbedaan konsep diri orang dewasa dengan anak-anak ya. Kalau dari menyimpulkan dari bacaan ini, kalau dari pandangan saya untuk konsep diri, kalau anak-anak kan cenderungnya banyak suka bermainnya ya Pak ya. Kadang anak ketika dia mempunyai keputusan, seperti ini, kadang dilihatkan, ini hal yang benar, yang salah. Kadang semacam itu, anak itu belum pemikirannya belum sampai ke situ.
Jadi menurut pandangan saya ketika ya anak-anak itu sifatnya memang bermain dan perlu pengarahan semacam itu. Kalau orang dewasa biasanya karena saya ngajarnya di SD, jadi untuk pengalaman mengajar dengan orang dewasa mungkin nanti akan terjadi miskonsepsinya. Kalau orang dewasa kadang diterapkan dengan model pembelajaran yang dengan berbasis masalah itu akan lebih mudah diterima dan pembelajarannya akan cenderung lebih efektif gitu. Jadi kalau sesuai dengan alur pembelajar Pancasila ini dalam konsep pembelajaran kurikulum sekolah belajar ini sepertinya kalau yang akan diterapkan kepada SMP, SMA itu kedepannya akan berbasis project masalah semacam itu, problem based learning atau project based learning atau inquiry dan sebagainya itu, atau discovery learning dan sebagainya. Nah, kalau di anak hal yang semacam itu kalau tidak pendampingan secara khusus, intens dan sangat dekat sekali, mungkin juga tidak efektif gitu. Karena sifatnya kan diberi masalah, anak atau peserta didik kan suruh mencari sendiri solusinya masalahnya semacam itu. Untuk diterapkan di pembelajaran anak itu sepertinya ya kurang efektif. Jadi ada perbedaannya ada di situ, Pak. Kalau menurut pandangan saya, mungkin dari Pak Andre ada tanggapan enggak terkait dengan pertanyaan Pak Supratno terkait perbedaan yang signifikan antara peserta didik, karakteristik peserta didik, konsep diri anak dan konsep diri dewasa. Enggak, Pak Andre? Ya mungkin ya sedikit menambahi ya, sedikit berargumen juga terkait tadi pertanyaan dari Pak Supratno. Halo, Pak. Dijelaskan di sini orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab. Sebentar Pak, tadi coba slide-nya Pak. Oh iya. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu kita seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Ya mungkin kalau tadi yang ditanyakan Pak Pian tadi tentang konsep diri anak gitu, peserta didik. Itu berbeda. Ya, mungkin itu aja Pak, saya belum terlalu paham tentang materi ini tadi, soalnya pada saat sinkronus pagi tadi ini disampaikan oleh Pak Dika Pak. Jadi saya nggak maksimal saat ikut sinkronus. Itu aja Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Edi. Bisa diterima Pak Pratno? Bisa. Pak Edi dan Pak Andre. Ini bisa diterima. Terima kasih atas masukan dan share pengalamannya. Mungkin ada yang lain, Pak Andre? Kalau cukup? Saya cukup Pak, ini terkait pembelajaran orang dewasa. Oh ya. Ya kalau cukup, ini presentasi tutup Baik, demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga bisa memberikan tambahan pengalaman, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.